Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Nur As-Sabasri dengan NIM 742352020118 dari HTN 5 kelompok 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai politik dari pembantaian G30 SPKI. Jadi tragedi penculikan 6 jenderal dan 1 perwira TNI Angkatan Darat tanggal 1 Oktober 1965 berujung pahit bagi Partai Komunis Indonesia yang disebut juga dengan PKI. Tak butuh waktu lama hingga akhirnya PKI dibubarkan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Ratusan ribu anggota dan simpatisan PKI tewas dibunuh. Kemudian, ada 5 alasan komunisme dan Partai Komunis Indonesia atau PKI tidak boleh kembali muncul di Indonesia dari segala aspek teologi, ideologi, sosial, bahkan politik. Dan sejarah yang diajarkan paham ini sangat bertentangan dengan ajaran Indonesia sebagai negara demokrasi dan berideologi Pancasila. Jadi untuk menyelamatkan generasi muda Indonesia dari bahaya komunisme, ia mengatakan dari segi teologi. Komunisme telah melawan prinsip ketuhanan. Hal ini karena komunisme tidak mengenal adanya Tuhan. Sedangkan di Indonesia dalam sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian adapun nilai-nilai politik dari pembantaian G30 SPKI ini hanya semata-mata untuk menguntungkan kalangan tertentu saja. Maka dari itu pihak dari PKI menyingkirkan siapa-siapa yang akan menentangnya. Dan inilah yang akan terjadi jika PKI berhasil berkuasa di Indonesia. Yang pertama, Indonesia akan menjadi negara sekuler. Jadi kalau di Indonesia ini masyarakatnya mudah dipengaruhi agama. Kalau di Indonesia alternatif, tidak. Yang kedua, sistem pemerintahan Indonesia akan mirip seperti Cina. Contohnya, ideologinya cenderung ke kiri-kirian tapi ekonominya kapitalis. Kemudian yang ketiga, pandangan masyarakat Indonesia terhadap komunis juga tidak terlihat buruk. Yang keempat, orang-orang Tionghoa jarang jadi sasaran rasisme. Kemudian yang kelima, partai-partai kiri masih berkeliaran di Indonesia. Yang keenam, Timor Leste masih menjadi bagian Indonesia. Yang ketujuh, pemerintahan Indonesia cenderung lebih otoriter. Yang kedelapan, perpolitikan Indonesia masih panas, karena di dalam PKI itu sendiri, pemikiran setiap orang dalam definisi sosialisme kan berbeda-beda. Ditambah dengan partai oposisi Islam yang terus-menerus akan berkembang. Kemudian yang kesembilan, ada kemungkinan Indonesia akan mempunyai senjata nuklir. Karena apabila Soeharto tidak pernah berkuasa di Indonesia, maka hubungan Cina dan Indonesia tidak akan pernah putus. Dan Soekarno akan terus mengirimkan mahasiswa-mahasiswa dan ilmuwan-ilmuwan Indonesia ke Cina untuk mempelajari cara membuat senjata nuklir. Jadi, ya begitulah, bahkan ada kemungkinan Cina akan membantu Indonesia. Kemudian yang ke-10 juga itu di sekolah-sekolah SD, SMP maupun SMA setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu internasional. Kemudian yang ke-11, no demokrasi. Mungkin kalau kamu mengkritik pemerintahan pada hari ini, besok pagi juga udah tinggal nama saja. Jadi komunisme mengajarkan pertentangan kelas, misalnya pertentangan kelas antara buruh dan majikan, kaya dan miskin, tuan dan bawahan. Padahal prinsip tersebut akan terus mengadu domba antara pihak yang merasa tertindas dan ditindas, sehingga tidak tercipta suasana yang harmonis. Jadi itulah penjelasan dari saya mengenai nilai-nilai politik dari pembantaian G30 SPKI. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mujayana, NIM 742352020115, HTN 5 kelompok 3. Baik, langsung saja saya akan memberikan komentar tentang film yang telah saya tonton tentang G30 SPKI. Partai Komunis Indonesia adalah sebuah partai politik di Indonesia yang telah bubar, yang menganut paham sosialis dari komunisme dengan pembentukan pemerintahan komunis. Tujuan utama dari partai PKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan menggantikan negara Indonesia menjadi negara komunis. Sedangkan yang dimaksud dengan partai komunis adalah istilah politik yang digunakan untuk mendeskripsikan bentuk pemerintahan suatu negara
yang menganut sistem partai dan mendeklarasikan kesetiaan pada komunisme. Pada peristiwa gerakan 30 September atau G30 SPKI dipimpin oleh Dipa Nusantara atau yang lebih akrab disapa dengan DN Aidit dan dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas peristiwa ini. Pada gerakan G30 SPKI ini menewaskan 6 jenderal dan 1 perwira yang dituduh akan mengkudeta Presiden Soekarno. Mereka dibantai, disiksa, bahkan dibunuh dan dimasukkan dalam lubang buaya. Lubang buaya adalah tempat pembuangan para korban gerakan G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965. Dalam lubang buaya, para pasukan menemukan 6 mayat jenderal dan 1 perwira yang terdiri dari Jenderal Ahmad Yani, Letnan Jenderal M.T. Haryono, Kapten Pretenden, Letnan Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Sutoyo Miharjo, Letnan Jenderal Anomerta Suprapto. Mereka dibantai di kediaman masing-masing di hadapan istri dan anak-anak mereka, lalu dibawa paksa menuju lubang buaya. Setelah saya menonton film G30 SPK ini, harapan saya semoga para pahlawan revolusi ditempatkan di sisinya. Mereka sudah bersusah payah untuk kemerdekaan Indonesia. Saya sangat sedih pada saat mereka dibantai di hadapan istri dan anak-anak mereka. Mereka berjuang melawan penjajah setelah kemerdekaan. Lalu setelah mereka melawan saudara sendiri. Baik, cukup sampai di sini saja komentar dari saya. Apabila ada kesalahan kata, itu datanya dari saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Saad Said dengan NIM 742352020125 dari HTN 5 kelompok 3. Jadi di sini saya ingin sedikit mengomentari tentang kejadian 30 SPKI yang terjadi pada 30 September 1965 yang menewaskan 6 jenderal dan 1 letnan TNI Angkatan Darat yang jasadnya ditemukan di sebuah lubang berukuran 75 cm yang biasa disebut dengan lubang buaya. Menurut pendapat saya, peristiwa G30 SPKI sangat tidak berperi kemanusiaan karena melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup dan merdeka. Para pelaku peristiwa G30 SPKI yang telah membujuk golongan bawah dan buruh untuk melakukan tindakan penyiksaan dan pembunuhan untuk menggulingkan Pancasila yang selama ini telah menyatukan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, komunis telah membuat rakyat Indonesia terpecah belah dan merasa tidak nyaman dengan cara-caranya menguasai pemerintah Indonesia. Paham komunis sangat membahayakan kedaulatan NKRI karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Banyak pahlawan yang darahnya tumpah akibat ulah PKI pada tahun 1965. Terulangnya sejarah kelam itu bisa kita cegah dengan memberikan pengetahuan kepada generasi baru akan buruknya komunis dan bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, itulah tadi komentar dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.